Saya ke Bu Mari deh. Bu Mari tadi kan menganggap bahwa perjalanan ini juga panjang ya untuk kemudian Imlek dirayakan. Dan secara faktual Bu Mari juga mengalami situasi di 65 sampai 98. Nah, kalau dalam rangkaian perubahan-perubahan itu, Bu Mari melihat pertumbuhan yang baik tidak di konteks ketika 3 orang yang tadi punya POV yang membuat perubahan ini dan kemudian kita merayakan ini semua sampai hari ini. Oh iya, sangat. Karena saya mengalami ya itu hampir 30 tahunan ya. Betul, Kita tidak bisa merayakan Imlek secara terbuka. Kita tidak boleh menggunakan bahasa Mandarin maupun aksara huruf Mandarin. Itu ada perasaan paranoid gitu ya bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Dan bahkan maka itu saya tidak bisa berbahasa Tionghoa ya. Karena sekolah ditutup kan zaman saya sekolah. Jadi seperti kita harus memendam ke Tionghoaan kita gitu ya. Kita ngerayain Imlek itu hanya terbatas di keluarga, di rumah aja gitu. Terus 98 itu benar-benar yang 3 orang yang membuka jalan sehingga kita sebetulnya kembali ke situasi sebelum 67 ya. Oh, 67 sebelum 65 lah, sebelum 65 di mana Imlek dan ketionghoaan itu lebih terbuka dirayakan. Sebenarnya ada orang keempat, yaitu SBY, zaman SBY, undang-undang kewarganegaraan. Kan sebelum itu Tionghoa harus membuktikan saya warga negara Indonesia. KTP kita tuh ada tandanya bahwa kita tuh keturunan Tionghoa. Tapi di 2006 undang-undang kewarganegaraan itu menghapus semua diskriminasi rasial ya. Jadi menurut saya itu suatu perjalanan yang inilah yang kita harus rawat sih. Tadi pesan utama saya, kita sudah berjalan panjang ini, kita sudah mencapai pada titik di mana kita bisa bersatu lagi, benar-benar bukan slogan tapi benar-benar secara hukum, secara mudah-mudahan secara gaya hidup kita sudah bisa saling toleransi, saling mengapresiasi budaya dan bahkan Imlek tuh meriah banget ya. Dari tahun ke tahun, saya rasa tahun ini paling meriah kali yang saya lihat karena Gubernur DKI-nya membuat kompetisi seperti dia lakukan di Natal ya, untuk semua gedung dihias dengan atribut Imlek ya. Dan dia akan merayakan, dia punya festival lampion. Itu sebetulnya lampion itu erat kaitannya dengan Cap Gome ya. Jadi di Cap Gome itu pasti dipasang lampion semua ya. Dan tadi Ibu Mari menyebut ini momentum yang amat jarang, 30 tahun sekali. Ya, betul. Kita berhimpitan antara puasa, Imlek, dan juga ini puasa orang-orang Katolik juga. Iya, betul. Paskah. Sesuatu yang... Dan ada nyepi juga di dalam. Betul, ada nyepi di dalamnya. Nah, momentum-momentum yang periodically terjadi dan biasanya agak panjang, merefleksikan sebagai kesempatan apa Bu Mari melihat? Saya sih ini tanda-tanda zaman ya. Kita benar-benar nggak boleh hanya slogan saja, tapi bagaimana kita benar-benar mengapresiasi bahwa ini kekuatan Indonesia. Kita bolak-balik membicarakan keragaman dan kebersatuan dalam keberagaman itu adalah kekuatan kita. Dan menurut saya itu benar ya, tapi ada saatnya dia turun naik. Diingatkan lagi. 98 itu sebetulnya salah satu kebanggaan saya ya, bahwa kita cukup dalam ya krisis kita pada waktu itu. Tapi kita tuh bisa bangkit, negara kita tuh relatif utuh ya. Bandingkan dengan Arab Spring dan lain proses yang sama yang terjadi di negara lain yang pecah ya. Kita ternyata tidak pecah ya. Jadi ada resiliensi, ada kekuatan yang memang ada. Nah ini yang kekuatan inilah yang harus kita bersama-sama benar-benar merawat dan mengembangkan. Maka itu momen Imlek tahun ini, perayaan Imlek nasional benar-benar baik ya, dan Presiden sendiri yang memberi arahan ini dijadikan momen untuk mengembalikan Imlek sebagai simbol harmoni Nusantara ya. Maka itu acara puncaknya itu karena bulan puasa dibuka dengan buka puasa bersama. Baru perayaan makan-makannya dan perayaannya ya. Jadi itu saya rasa mudah-mudahan bukan hanya simbol tapi bagaimana kita bersama-sama merawat ya. Dan ini harus semua komunitas sih, tidak bisa hanya dari pemerintah, ini harus melibatkan semua. Terutama anak muda ya. Kalau saya boleh appeal ke anak-anak muda dan Inaya sebagai penggerak anak-anak muda dan mayor di dalam bahwa di dalam pemerintahan, di dalam angkatan itu masih
banyak kontribusi dari keturunan Tionghoa. Oke. Soal resiliensi yang tadi Bu Mari sebut, dan kita punya tantangan yang cukup besar ya dalam konteks global ekonomi juga. Indonesia dalam situasi yang mungkin ekonominya juga terdampak dari geopolitik itu, kontribusi dan apa yang bisa dibuat oleh para pengusaha yang umumnya keturunan Tionghoa untuk membantu Indonesia bangkit, kalau Ibu Mari melihat seperti apa? Dalam 2-3 hari terakhir ini Presiden memanggil semua mereka Betul, itu kan. ya. Dan sebetulnya sepertinya ada suatu kesepakatan, oke, peran dari dunia usaha ya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, dan pengusaha juga menyampaikan ke Presiden untuk kita bisa berusaha, mohon kita juga didukung dengan iklim usaha yang baik dan mudah-mudahan tidak diskriminatif dan lain sebagainya. Dan juga pengusaha saya rasa juga telah berkomit untuk mendukung program-program Presiden maupun memberi kembali ya. Seperti tadi saya memberi contoh di dalam bidang pendidikan, tapi pengusaha juga berkomit untuk memberi kembali dengan berbagai cara, termasuk untuk program-program perumahan, program-program membantu bencana dan lain sebagainya. Jadi harus ada upaya juga dari pengusaha untuk giving back gitu. Dan itu dua pihak ya, pengusaha melakukan, pemerintah juga memberikan semacam ruang fasilitasi untuk bisa berkembang. Oke.